Dibongkar Zulfan Lindan, karma usung Anies kader Nasdem pada minggat semua, ternyata JK salah langkah. Halo, selamat datang di channel Jurnal Radio bersama dengan JJ. Mantan kader sekaligus anggota elit Partai Nasdem, Zulfan Lindan, mengatakan Yusuf Kala atau JK sudah salah strategi dengan memutuskan berpihak kepada Anies Baswedan. Diketahui sebelumnya, Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 itu memang kerap melontarkan pernyataan yang berpihak kepada Anies. Zulfan Lindan pun memuji kelihayan JK dalam melihat peluang sampai bisa menjadi Wakil Presiden SBY dan Joko Widodo. Tapi kemudian menurut Zulfan, sekarang JK melihat dengan peluang lagi, bahwa menurut JK, kali ini peluang Anies Baswedan besar untuk menang di Pilpres 2024. Namun menurut Zulfan kali ini JK salah dan perhitungannya kurang matang. Ia juga mengatakan hubungan JK dengan Surya Paloh sebenarnya memiliki konflik juga dan tak selamanya akur. Di sisi lain, dari beberapa survei, Anies juga tidak bisa keluar dari posisi 3 besar dan masih kalah oleh Ganjar dan Prabowo. Dan banyak juga elit kader Nasdem yang memilih hengkang dari Nasdem, termasuk Koni Rahakundini Bakri. Dewan Pakar DPP Nasdem ini mundur karena sudah mulai tidak ada kesesuaian secara ideologi. Ketidaksesuaian ideologi ini kemungkinan besar akibat Surya Paloh memutuskan untuk mendukung capres yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Selain itu, JK juga semakin terlihat lemah, seakan belum juga sembuh dari kekalahan dengan gagalnya poros Anies Rizik JK dulu. Sekitar 2 tahun lalu, pernah ada seorang pengamat politik, Muhammad Mualimin, yang mengungkap soal kekuatan politik JK. Katanya, JK akan habis-habisan mendukung Anies Nyapres lewat Partai Golkar. Padahal waktu itu sudah beredar berita bahwa Ketum Golkar Erlangga Hartarto sudah berencana maju Nyapres di 2024. Namun menurut Mualimin, JK bakal menentang keinginan Erlangga, yaitu dengan mengerahkan kekuatan politik JK. Menurut Mualimin, JK sebagai pengusaha dan kekuatan oligarki ekonomi dari Indonesia Timur pasti mampu menggalang dana untuk memasarkan nama Anies. Jika JK turun gunung, maka tokoh nasional alumni HMI seperti Akbar Tanjung, Mahfud MD, dan Muhadjir Effendi akan ada di kubu pendukung Anies. Poros yang dimotori JK ini disebut-sebut sebagai poros Islam yang akan menarik MUI dan ormas Islam lainnya untuk ikut bergabung sebagai tim sukses. Ya, kita memang tidak bisa mengetahui apa yang terjadi di belakang layar. Namun yang pasti, dalam sebuah berita pada akhir 2022 lalu, JK disebut dengan lantang mendukung Erlangga Hartarto menjadi Capres 2024. Dukungan itu disampaikan JK di sebuah acara silaturahmi nasional di Jakarta. Kok pelin-pelan ya? Namun di tempat lain saat tampil di channel Karni Ilyas Club, JK menyatakan dukungannya kepada Anies Nyapres karena yakin dengan elektabilitas Anies, kata JK. Seperti Surya Paloh ya, pasca bertemu dengan Puan Maharani katanya bakal dukung jika Puan maju Nyapres. Habis ketemu dengan Prabowo katanya ada kemungkinan Nasdem memberi dukungan pada Prabowo Nyapres. Walaupun Nasdem sudah memunculkan Anies sebagai bakal capres dari Nasdem. Sementara itu ketika Anies kena blunder, JK tidak bersuara sama sekali. Dan yang terjadi di Nasdem juga kurang lebih sama. Sesama internal partai bertolak belakang. Katanya poros hebat, tapi di internal partai saja nggak sama omongannya. Sesama partai pun juga nggak kompak. Terus hebatnya di mana? SBY bisanya hanya lempar tuduhan tanpa bukti, bikin malu diri sendiri di depan publik. JK tampak tidak lagi punya kekuatan di Golkar, sehingga Anies kena blunder. Surya Paloh tidak juga memberikan kepastian soal pencapresan Anies. Katanya iya, terus dibantah. Anies dan pendukungnya sudah pada senang, ternyata kena prank. Yang kena Anies melulu ya, jadi resah deh. Hahaha.